Shalom kepada pemirsa dimanapun berada. Belum lama ini kita boleh merasakan euforia pemilu yang luar biasa. Dan kali ini euforianya itu benar-benar dahsyat. Sebelumnya belum pernah ada seperti ini. Bagaimana medsos memegang peranan penting dan yang lain-lain peranan penting. Nah, ada sebuah kisah yang sangat unik sekali. Ada seorang penjual somai memakai salah satu kaos paslon. Yang beli, jadi penjual maupun pembeli sama-sama fanatik dengan paslonnya masing-masing. Yang beli bilang, kalau lu buka kaos, gue beli 20 piring. Tapi kalau lu gak buka, gue beli 1 piring aja. Akhirnya karena penjual pengen dapat uang, dia buka kaosnya. Dan benar pembeli beli 20 piring somai. Seneng dong, karena apa? Dapat duit banyak. Ya, dan si pembeli itu pun puas. Karena ya pokoknya dia puas lah gitu ya intinya. Nah, intinya bagi saya ini satu kesimpulan bahwa tidak boleh terlalu ekstrim membela paslon-paslon tertentu. Karena siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Nah, pada hari ini ada kaitannya dengan kebenaran firman Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya pemilu telah berlalu dan saat ini sedang quick count, dan kami percaya siapapun yang terpilih itu semua atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaannya. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap pemerintahan atau siapapun yang terpilih itu atas seizin Allah. Ya, jadi kita jangan terlalu mendewa-dewakan sehingga bila pasangan kita tidak terpilih, akhirnya kita stres. Akhirnya rumah tangga berantakan, suami istri berantem. Kita nggak ada untung apa-apa. Nggak ada untung apa-apa. Ya, jadi siapapun yang terpilih legowo. Itu yang terbaik. Ya, jangan sampai gara-gara paslon kita nggak kepilih, lalu www.ember.com jelek-jelekin, bikin isu, bikin berita hoax yang menyudutkan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa siapapun yang terpilih itu adalah wakil Allah, sekalipun itu orang bengis. Karena apa? Tuhan punya rencana yang baik bagi bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai rakyat mempunyai tugas untuk berdoa bagi pemerintah, yang korupsi terbongkar, yang jahat tersingkirkan, dan terpilihlah orang-orang yang jujur, orang-orang yang dahsyat untuk membangun bangsa Indonesia. Ya, biarlah kita berdoa siapapun yang terpilih mempunyai planning untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kita sebagai warga negara harus mensupport dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Pemerintah maunya ini ya ikutin. Seperti air mengalir sampai jauh, ikutin apa maunya pemerintah sejauh itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tunduk pada peraturan pemerintah. Karena perintah yang terselili adalah pemerintah yang telah ditetapkan Allah. Bahan bakar naik, gak apa-apa, Tuhan sediakan berkat. Ya, apapun naik, ya nikmatin aja. Karena kalau sesuatu apapun yang naik, Tuhan akan berikan berkat pun naik pula kepada kita. Dari zaman Adam Hawa, Adam Malik, Adam Yorban, pesawat Adam Air, Tuhan pelihara hidup kita sampai saat ini. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Ya, yang keempat, menjadi warga negara yang baik, beretika dan menjalankan kepercayaan yang tidak hanya dengan perkataan, tetapi yang utama dan terutama mempraktekannya. Karena kita percaya siapa Indonesia sesungguhnya? Indonesia adalah diri kita pribadi. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia? Kita sendiri yang bawa. Kita mau bawa bangsa Indonesia menuju kebaikan, ya lakukan kebaikan. Jadi Indonesia ada di pundak kita. Tunduk, taat pada pemerintah, berdoa pada pemerintah, Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, kami percaya, kami cinta Indonesia. NKRI adalah harga mati. Dan kami berdoa
buat Bapak Jokowi yang tinggal beberapa bulan untuk menuntaskan tugasnya. Dan kami percaya tongkat estafet akan diberikan kepada presiden yang terpilih. Dan kami berdoa buat pemimpin kami, hikmat, akal budi, hikmat Salomo kami berikan kepada pemimpin kami, sehingga mereka boleh membawa Indonesia kepada terang kemuliaan Kristus, boleh membawa Indonesia dikenal oleh bangsa bahwa Indonesia adalah Indonesia hebat dengan alam yang bersahabat. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang terpilih. Biar mereka berlaku jujur, bekerja dengan jujur. Kalau ada yang berbuat nakal, Tuhan bongkar, tunggang balikan, dan Engkau pilih orang-orang yang tepat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.